Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Eno Project, channel yang selalu menampilkan berbagai macam tutorial. Salah satunya tentang ini ya, tentang soal pengadministrasian perkantoran ya. Ini contohnya seperti ini teman-teman. Mungkin teman-teman yang nanti akan tes seperti itu ya. Ini sebagai gambaran saja ya teman-teman. Oke, sebelum dilanjut, jangan lupa teman-teman untuk bisa subscribe terlebih dahulu. Terima kasih yang sudah subscribe. Lanjut saja ya teman-teman. Oke, ya, perlu digarisbawahi, soal ini tidak jaminan keluar ya. Maksudnya nanti yang keluar tidak jaminan akan seperti ini, itu tidak. Ini hanya sebagai contoh ya teman-teman. Ya, sebagai contoh. Nah, ini saya punya soal tentang pengelolaan arsip ya. Ada contoh 10 soal, kemudian contoh tentang surat menyurat ada 10 soal, kemudian tentang pengelolaan jadwal dan rapat ada 10 soal, kemudian tentang keterampilan teknologi perkantoran ya, ini tentang aplikasi perkantoran, ada Excel, ada Word seperti itu ya, ada juga PowerPoint. Nah, kita ke contoh soal yang poin pertama ini teman-teman. Ini ada contoh soal seperti ini. Arsip yang masih sering digunakan dalam aktivitas kantor disebut ini ya, disebut A. arsip aktif, B. arsip inaktif, C. arsip statis, D. arsip dinamis. Kata kuncinya masih sering ya, sering berarti kan aktif terus ya, berarti jawabannya A ya, arsip aktif. Kemudian ada soal nomor 2, sistem penyimpanan arsip berdasarkan nama disebut ya, berdasarkan nama ada sistem kronologis, B. sistem subjek, ada sistem abjad, D. sistem wilayah. Ini tempat penyimpanannya ya. Berarti kalau berdasarkan nama berarti itu biasanya urut abjad teman-teman ya. Mulai dari A, B, C atau 1, 2, 3 ya. Kebanyakan abjad itu ya dari urutan A, misalkan yang depannya pokoknya hurufnya A teman-teman. Seperti absen itu loh ya. Seperti absen kan urutannya abjad. Kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Kalau urut abjad berdasarkan nama ini ya, bisa nama apa ya, nama tempat mungkin Aceh contohnya seperti itu ya, ada B Banten kayak gitu. Oke, selanjutnya teman-teman, apa yang dimaksud dengan arsip statis? Nah, arsip statis ini adalah jawabannya arsip yang tidak lagi digunakan untuk kegiatan sehari-hari ya. Jadi dia sifatnya statis ya teman-teman. Nah, ada dinamis, ada statis, seperti di nomor 1 ya, arsip statis. Kalau ini berarti sering ya, nomor 1. Kalau ini tadi statis itu yang bagaimana ya, yang tidak lagi digunakan untuk kegiatan sehari-hari. Lanjut nomor 4, pemusnahan arsip harus dilakukan berdasarkan, nah berdasarkan apa ini? Ada keputusan pribadi staf, masa berlaku dokumen, aturan hukum dan persetujuan pihak berwenang, D atau D kebijakan masing-masing. Nah, kalau mau dimusnahkan ini harus sesuai aturan hukum dan persetujuan pihak berwenang ya. Jadi harus diketahui juga bahwa arsip ini akan kita musnahkan seperti itu teman-teman ya. Mungkin karena terlalu lama dan dianggap sudah tidak dibutuhkan, itu pun biasanya harus ada berita acara teman-teman ya dalam pelaksanaannya. Tapi ini harus sesuai dengan aturan hukum dan persetujuan ya, biar tidak terjadi perselisihan bila mana
nanti terjadi audit begitu teman-teman ya, karena kita sudah sesuai dengan ketentuan hukum begitu. Lanjut, arsip yang harus disimpan permanen karena memiliki nilai sejarah disebut, nah ini disebut arsip statis teman-teman ya. Arsip statis kan, karena statis itu dia tetap ya, sifatnya tetap, beda dengan dinamis. Lanjut, nomor 6, apa tujuan utama dari sistem pengelolaan arsip? Nah, fungsinya untuk apa sih tujuannya itu ya? Untuk mempermudah pencarian dokumen ya. Contoh ketika kita tadi di nomor berapa yang abjad, di nomor 2 ya. Nah, sistem abjad ini juga kan untuk mempermudah. Oh, yang depannya A contoh, atau oh yang depannya itu D. Jadi lebih mudah kita mencari dokumen tersebut ya, untuk mempermudah pencarian teman-teman. Bukan menghemat loh ya, kalau hemat ruang itu malah nggak usah diarsipkan, jadi nggak perlu penyimpanan ya. Ya, yang tepat adalah B. Nomor 7 ya, sistem pengelolaan arsip berdasarkan urutan waktu. Berarti sesuai apa ini waktu? Waktu itu berarti terjadinya kapan ya. Nah, ini berarti sistem kronologis ya, mungkin berdasarkan oh ini pas bulan ini dikumpulkan, nah per bulan ya, atau per tahun, itu disebut kronologis gitu ya. Oke, lanjut teman-teman. Apa istilah untuk dokumen yang disimpan dalam bentuk digital? Nah, dalam bentuk digital ya otomatis ini ya, digital. Bisa itu dokumennya disimpan bentuk PDF atau foto ya, dan disimpan di drive, biasanya seperti itu, atau disimpan di flash disk. Yang penting dia bentuknya digital, biasanya bentuk scan ya, scan atau foto. Biasanya ada juga elektronik itu juga hampir 11-12 dengan digital ya, tapi di sini yang paling tepat adalah digital teman-teman, kecuali di sini tidak ada kata-kata digital maka dia elektronik. Oke, begitu teman-teman, yang paling tepat adalah digital. Kata kuncinya ini ya, arsip digital. Lanjut, nomor 9, apa langkah pertama dalam pengelolaan arsip? Langkah pertama yang paling tepat adalah penataan dokumen ya. Maka dokumen itu harus ditata dulu ya, disusun ya, masa dimusnahkan, kan ini terakhiran biasanya kalau musnah ya. Ya, yang paling tepat adalah C, penataan dokumen. Nomor 10, alat apa yang biasanya digunakan untuk mengelompokkan arsip dalam bentuk fisik? Nah, ini teman-teman, bentuk fisik loh ya, berarti dia bisa dilihat ya. Untuk mengelompokkan ya adalah rak arsip, biasanya ditaruh di map atau binder ya, ataupun ya tempat dokumen ya, nanti ditaruh di rak ya, rak arsip. Oke, beda dengan buku agenda, itu beda. Brankas, kalau brankas lebih yang paling berharga, atau uang atau dokumen yang sangat berharga, biasanya brankas ini untuknya itu uang atau sertifikat, seperti itu ya teman-teman. Oke, lanjut, ini tentang surat menyurat ya. Surat menyurat, ada contoh soal. Surat yang digunakan untuk memberikan informasi resmi disebut surat nota dinas, surat pribadi, surat keputusan, atau, dan yang D ini surat edaran. Maka jawaban yang tepat adalah
surat edaran teman-teman ya, surat edaran. Lanjut nomor 12, bagian surat yang menunjukkan pihak yang dituju disebut. Nah, ini sudah jelas sekali ya, menunjukkan yang dituju. Berarti ini ya alamat tujuannya kemana, ke dinas apa, ke kantor mana, seperti itu teman-teman ya. Kepada titik-titik biasanya seperti itu. Kemudian apa fungsi dari buku agenda surat masuk? Tentu saja jawaban yang tepat adalah C, untuk mendokumentasikan surat yang diterima. Ini ya, surat masuk otomatis surat yang diterima ya. Tidak mungkin surat yang dikirim, karena ini masuk berarti kita terima teman-teman. Nomor selanjutnya, surat yang digunakan untuk menetapkan kebijakan tertentu disebut. Yang paling tepat adalah surat keputusan atau SK ya. Contoh SK tugas. Nah, ini ya. Dia melakukan kebijakan tertentu sebagai ini ya, tugas kita seperti itu. Surat keputusan yang tepat. Kemudian apa yang dimaksud dengan disposisi? Disposisi itu adalah ini ya teman-teman, yang paling tepat, arahan pimpinan untuk tindak lanjut surat. Biasanya kalau ada surat untuk mengikuti kegiatan ya, biasanya ada disposisi ya, tapi nah ini fungsinya adalah ini ya, arahan dari pimpinan untuk tindak lanjut dari isi surat yang kita terima begitu. Kemudian surat resmi memiliki bagian utama yang disebut kop surat atau kepala surat. Nah, ini teman-teman ya, ini juga sebagai identitas ya, kantor mana atau pemerintahan, bagian apa atau dinas apa ya, dinas lingkungan hidup misalkan di atas ya, atau pemerintah provinsi Jawa Tengah misal kayak gitu teman-teman, kop surat atau kepala surat. Nomor 17, cara mendistribusikan ya, bagaimana cara mendistribusikan surat rahasia. Kalau rahasia ini orang lain nggak boleh tahu, hanya yang dituju ya, atau ini dokumen negara biasanya ya, karena sifatnya rahasia, yaitu melalui kurir terpercaya teman-teman ya, jangan asal kurir ya. Nah, begitu teman-teman, karena sifatnya rahasia ya, nggak boleh orang tahu. Kemudian surat edaran biasanya ditunjukkan untuk surat edaran, kita seringkali mendengar ada surat edaran, ada nota dinas ya. Kalau surat edaran itu untuk semua pihak dalam instansi tertentu ya, ditujukannya begitu teman-teman. Kemudian apa tujuan mencatat surat keluar dalam buku agenda? Nah, kalau mencatat surat yang keluar itu tujuannya untuk melacak surat yang sudah dikirim ya, surat apa saja yang sudah terkirim atau sudah dikirim itu, jadi kita tahu teman-teman. Siapa tahu kita lupa ya, kemarin surat apa. Nah, kalau ada catatannya gampang, oh kemarin surat undangan misalkan seperti itu. Kemudian apa bagian surat yang biasanya mencantumkan informasi pengirim? Ya, otomatis dia ya, ini kata kuncinya ya, identitas pengirim. Identitas pengirim ya, biasanya juga
Kalau dilihat dari kopnya itu kelihatan identitasnya ya, dinas mana, seperti itu. Lanjut, ini untuk bagian pengelolaan jadwal dan rapat. Nah, untuk pengelolaan jadwal ini soalnya ya teman-teman, apa langkah pertama dalam menyusun agenda rapat? Langkah pertama adalah menentukan tujuan ya, yang paling tepat. Setelah tujuan, baru kita biasanya siapa yang mau diundang atau lokasi rapat dulu, kita mau rapat di mana nih, terus siapa yang diundang gitu ya. Yang paling tepat adalah ini ya, menentukan tujuan rapat, apa yang akan kita bahas, begitu teman-teman. Nomor selanjutnya, apa yang dimaksud dengan notulen rapat? Nah, ini juga sering kita dengar ketika kita rapat teman-teman. Notulen itu adalah laporan yang berisi keputusan dan diskusi selama rapat atau selama kita bermusyawarah ya. Itu keputusannya apa sih, isinya apa, hasilnya apa, nah, itu dicatat dalam notulen. Ini ya yang paling tepat. Laporan yang berisi keputusan dan diskusi selama rapat, begitu teman-teman. Lanjut, alat yang biasa digunakan untuk menyusun jadwal kerja adalah buku agenda, spreadsheet, kalender elektronik. Nah, ini semuanya ya teman-teman. Buku agenda jelas kita agenda kapan ya. Spreadsheet ya biasanya buku kita dituliskan di spreadsheet ya, teman-teman tahu spreadsheet ya, itu Excelnya Google ya. Dan kalender elektronik, nah kalender Google juga boleh ya, di sana sudah di alarm. Nah, ini nanti tanggal ini kita harus ngapain ini di kalender elektronik. Ini bisa di handphone atau di komputer. Yang paling efektif ya di ini ya, kalau kalender elektronik pakai kalender HP ya, kalender Google yang kita selalu bawa kemana-mana teman-teman. Kemudian, apa fungsi daftar hadir dalam rapat? Nah, ini untuk memantau kehadiran peserta teman-teman ya. Nah, yang paling tepat ini ya, kata kuncinya ini, daftar hadir. Jadi kita tahu yang hadir siapa aja. Oh, kemarin undangannya 5, yang datang 10 misalkan loh. Kok banyak banget yang datang? Nah, ini ketahuan dari sini ya, dari daftar hadir. Makanya biasanya setiap rapat ada absennya teman-teman. Nah, lanjut, dalam rapat formal siapa yang bertugas membuat notulen? Bertugas membuat notulen itu tadi mencatat, atau di sini ada tadi apa teman-teman, berisi keputusan diskusi ya, otomatis dicatat teman-teman. Yang nyatat biasanya sekretaris ya, sekretaris rapat. Lebih baiknya lagi peserta rapat juga mencatat ya, bawa alat tulis, nanti jadi kita punya backupan seperti itu teman-teman. Siapa tahu notulennya dibacakan lagi, kita nanti bisa usul seperti itu ya. Yang tepat ini ya teman-teman. Nomor 26, rapat virtual menggunakan platform teknologi seperti Google Meet, Microsoft Teams, Zoom. Ini semuanya ya teman-teman bisa digunakan untuk berkomunikasi dalam jumlah yang banyak ya, untuk rapat. Ini semua benar teman-teman. Google Meet ya, Microsoft Teams ini punyanya Microsoft ya.
Ini fungsinya sama semua teman-teman, dan untuk presentasi juga bisa ini ya, secara virtual. Kemudian apa yang harus dilakukan jika ada peserta rapat yang tidak hadir? Nah ini yang kita undang malah dia tidak hadir. Aduh ya, yang harus dilakukan bagaimana? Nah, kita memberikan salinan notulen kepada yang bersangkutan. Nah, jadi misalkan yang tidak hadir itu orang terpenting ya, ataupun sangat berpengaruh dalam forum tersebut atau dalam institusi tersebut. Nah, ini nanti tinggal kita informasikan, ini loh hasil rapatnya, seperti itu teman-teman ya. Kemudian bagaimana cara menangani jadwal rapat yang bentrok? Wah, repot kan. Nah, cara yang tepat adalah nggak mungkin dong kita membatalkan langsung nggak jadi, nggak usah ada rapat deh ya. Jangan ya. Tapi yang paling tepat kita itu mengatur ulang jadwal sesuai prioritas. Kira-kira rapat mana yang paling urgent, yang paling penting, itu kita dahulukan teman-teman ya. Karena mungkin waktu hari H atau waktu yang akan nanti dirapatkan terlebih dahulu itu mepet ya. Nah ini dia ya, mengatur ulang. Kita juga nggak boleh mengabaikan ya, rapat bersamaan juga tidak mungkin ya, nanti malah semerawut. Nah, lanjut, apa yang dimaksud dengan undangan rapat? Undangan teman-teman ya, undangan ya otomatis ini surat resmi yang mengandung pihak tertentu untuk menghadiri ya. Undangan, fungsinya undangan ya untuk supaya orang tersebut hadir atau menghadiri. Lanjut lagi, langkah terakhir dalam pelaksanaan rapat adalah menyusun notulen, membubarkan peserta atau mendistribusikan hasil, atau menutup rapat. Kalau sudah terakhir ya biasanya kadang kita terkecoh ini teman-teman, langsung menutup rapat ya, kita mendistribusikan ini ya. Bisa juga hasil rapatnya dibacakan notulennya ya teman-teman, hasilnya kita baca, keputusannya gimana. Setelah itu baru ditutup dengan hamdalah bersama, biasanya seperti itu. Oke teman-teman, lanjut lagi ini ya, ini yang terkait aplikasi perkantoran teman-teman. Jadi kita seorang administrator admin ya, atau yang nanti layanan pengadministrasian harus tahu ini teman-teman ya, minimal tahu aplikasi yang digunakan atau fungsinya ya. Oke, nomor ini ya 31 soalnya, fungsi Microsoft Excel untuk menjumlahkan nilai disebut average, count, sum atau if. Yang paling tepat sum ya. Count juga sama, ini bisa untuk menjumlahkan ya, tapi dia jumlah tertentu ya, count hitung ya. Kalau ini untuk rata-rata, kalau ini seluruh ya. Nah bedanya count itu misalkan paling sering digunakan untuk kriteria tertentu ya, misal kita menghitung laki-laki perempuan ya, bisa pakai ini ya, biasanya countif gitu ya teman-teman. Oke lanjut, untuk soal selanjutnya, alat yang sering digunakan untuk presentasi adalah ini ya, yang paling tepat Microsoft PowerPoint atau Google Slide ya, atau juga Canva ya.
Microsoft PowerPoint. Kalau nggak ada ini Canva pun boleh ya, atau slide, Google Slide atau slide ya. Ini ya teman-teman, ini selain PowerPoint, WPS juga bisa ya, ada slide-nya itu untuk presentasi teman-teman. Kalau ini lebih ke seperti spreadsheet, Excel gitu ya teman-teman. Lanjut, apa yang dimaksud dengan mail merge di Microsoft Excel? Aduh ya, ini kalau kita membuat tabel biasanya teman-teman dipakai juga merge cell, mohon maaf ya, merge cell. Kita merger ya, merge itu untuk menggabungkan beberapa sel menjadi satu ya. Ini fungsinya dari merge cell, di merger, menggabungkan ya teman-teman. Lanjut, platform apa yang sering digunakan untuk komunikasi internal kantor? Slack, Microsoft Teams, email oke, ini juga oke, ini juga oke ya. Jawabannya semua itu benar ya, karena bisa semua teman-teman. Lanjut, bagaimana cara melindungi dokumen digital penting? Nah, ini maksudnya melindungi itu supaya tidak dibuka-buka oleh orang ya, biar orang yang tidak berkepentingan tidak bisa buka ya, itu dilindungi teman-teman. Ini bisa dengan cara ya, karena di sini jawabannya semua benar ya, memberikan kata sandi, oke, itu ya umum ya. Menggunakan perangkat lunak enkripsi ya, ini biar terenkripsi datanya teman-teman ya. Nah, misal di RAR, terus di RAR-nya ada passwordnya ya teman-teman, itu juga biar lebih aman. Kemudian menyimpan di cloud dengan keamanan tinggi ya, ini ya teman-teman, masuknya harus pakai password ataupun OTP, contohnya seperti itu. Nah, ini soal terakhir ya. Nah, begitu teman-teman contoh-contoh soal di pengadministrasian perkantoran ya. Mudah-mudahan bisa menjadi gambaran bagi kita ya untuk belajar ya. Yang namanya administrasi ya kurang lebih seperti itu ya, dan perlu digarisbawahi, ini tidak jaminan ya, tidak jaminan nanti soalnya plug jiplak kayak gini 100% sama itu, tidak. Ini hanya sebagai contoh ya teman-teman ya, bisa dipahami ya sebagai contoh. Nanti kalau ada soal untuk tes ya kurang lebih kayak gitu, syukur-syukur sama semua, syukur-syukur, tapi ini saya tidak menjamin ya, untuk gambaran saja, untuk belajar kita, dan mudah-mudahan kita selalu diberi kelancaran ya dalam segala hal dan urusan. Oke, sekian dari saya, sukses untuk teman-teman semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.